Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dalam program Dialog Inspirasi Pagi bersama saya Amanda Manoputi. Pemirsa, saat ini sebagian besar dari Anda mungkin tengah bersiap-siap untuk melakukan tradisi mudik. Anda akan mudik ke kampung halaman untuk merayakan Hari Idul Fitri bersama orang-orang atau keluarga yang Anda kasihi. Tetapi tentu saja ada banyak hal yang harus Anda perhatikan pada saat mudik. Selain menjaga kehati-hatian agar Anda selamat hingga di tujuan, Anda juga harus menjaga atau meningkatkan kewaspadaan. Karena saat-saat mudik banyak sekali bahaya yang mengancam. Salah satunya adalah bahaya hipnotis yang biasanya terjadi pada sebagian besar masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Dan ini tentu saja akan merugikan Anda. Lalu bagaimana sebenarnya cara-cara yang dapat Anda lakukan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini? Bersama kita akan bahas dalam program Inspirasi Pagi pada hari ini yang mengangkat tema waspada kejahatan hipnotis saat mudik. Dan untuk lebih lanjut membahas tema kita pada pagi hari ini mengenai waspada kejahatan hipnotis saat mudik, saat ini di studio Metro TV Jawa Timur telah hadir seorang narasumber yakni Yusantos selaku trainer Alpha Omega Hypnocenter. Mas Yus, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Oke. Kita ngobrol mengenai hipnotis, Mas Yus. Ya. Seperti yang tadi saya bilang di pembukaan, banyak sekali ancaman yang harus diwaspadai oleh Betul. para pemudik. Salah satunya mengenai ancaman hipnotis. Ya. Seperti itu, karena kita sering kali dengar banyak sekali terjadi kasus-kasus hipnotis yang mengakibatkan tentu saja membahayakan para pemudik. Mereka bisa kehilangan harta bendanya dan sebagainya. Sebenarnya kasus hipnotis, kalau kita bilang yang biasanya terjadi di tempat umum, seperti itu seperti apa sih, Mas Yus? Ya, jadi sebetulnya penggunaan hipnosis yang benar sebetulnya untuk terapi ya. Cuma memang seperti pisau bermata dua. Kadang-kadang sebagian orang melakukan kejahatan dalam tanda kutip seperti hipnotis. Mereka memanfaatkan, ada dua sih. Satu memang yang secara modern memanfaatkan keterkejutan atau sifat greedy manusia, sifat serakah. Dengan modusnya biasanya memberikan iming-iming tertentu yang di luar nalarnya. Artinya dengan iming-iming itu critical faktor seseorang atau faktor kritis kita, biasanya kita menimbang baik dan buruk, itu terbuka dan diberikan semacam sugesti yang berupa iming-iming, sehingga karena critical faktornya itu sudah terbuka, dia nggak kritis lagi terhadap iming-iming itu. Akibatnya penipuan-penipuannya bisa berjalan. Itu modus yang pertama. Modus yang kedua, secara tradisional memang ada semacam ilmu-ilmu hitam ya yang untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Namun keduanya sebetulnya bekerja ketika faktor kritis itu terbuka. Nah, dengan mengetahui hipnosis sebetulnya kita bisa aman dari dua gangguan ini sebetulnya, semacam itu yang banyak modusnya kalau kita baca koran atau berbagai media massa yang lain gitu ya. Baik, faktor kritis itu terbuka, kemudian mereka diiming-imingi. Kalau tadi yang Anda sebutkan modus pertama itu memanfaatkan sifat serakah manusia. Contohnya lebih real itu seperti apa? Mereka ditawarkan apa kalau kayak begitu? Jadi modusnya yang sering di koran tuh ya, satu ditawarkan ini jam Rolex. Mereka datang dengan misalnya nyewa mobil mewah, Mercedes atau Lexus dan sebagainya, berempat, menawarkan ini kita nggak punya uang cash ini, sementara butuh uang. Ini ada jam Rolex yang sangat mahal, atau uang dolar atau valuta asing tertentu yang nilainya besar. Nah, kadang-kadang seseorang ini nggak perlu dibeli sesuai dengan harganya misalnya 50 juta, nggak perlu 50 juta, 500 ribu aja. Kadang-kadang faktor kritis kita atau sebagian besar orang, wah terhanya ini, harganya 50 juta, dia minta cuma 500 ribu. Begitu dia mau, artinya apa? Critical faktornya, faktor kritisnya sudah terbuka, dia bisa dimintai apa saja yang diminta. Sejauh harganya masih di bawah 50 juta, biasanya mau, karena dipikir, wah jam ini kalau saya miliki, saya dapat 50 juta, jadi saya masih untung banyak. Semacam begitu, modus yang pertama. Modus yang kedua juga biasanya dengan uang dolar. Dolar yang gede, ini kita terpaksa karena bank tutup dan sebagainya, tolong diantarkan ke ATM. Dari situ orang terpacu pada iming-iming, apalagi apalagi biasanya mereka semacam berkomplot gitu ya, ada yang seolah-olah lain pengen juga
mendapatkan ini tapi nggak dikasih, hanya orang tertentu, modusnya semacam begitu. Pada saat itu apakah juga dipermainkan faktor sugesti kepada orang tersebut sehingga orang itu kok sangat yakin biasanya, sangat mau biasanya untuk diperlakukan seperti itu? Iya. Ketika faktor kritis terbuka, dia bisa terkejut, bisa emosi tinggi, bisa karena kepercayaan dan sebagainya. Yang lain biasanya sekondan-sekondannya atau komplotannya itu bombong-bombong gitu, akhirnya ini dedek. Kadang ada iya, tidak, tapi kok uangnya kok besar. Sementara awalnya yang diminta biasanya sedikit. Toh kalau ini saya kasih, saya ikhlas. Begitu critical factor terbuka dan dia memberi sedikit, biasanya diminta lain, mau. Semacam begitu. Kalau untuk ilmu hitam seperti itu bagaimana, Mas Yus? Jadi beberapa dari literatur yang saya pelajari, terus terang saya tidak tahu, tetapi saya pernah di klinik, saya pernah datang orang yang kena dalam tanda kutip namanya secara tradisional gendam gitu ya. Jadi sama modusnya, cuma ada perasaan yang bersangkutan tuh semacam pusing, perut nggak enak, jadi kan lemes begitu. Nah itu salah satu sebetulnya juga orang masuk dalam keadaan hipnotik dalam sifat-sifat tertentu, karena dalam keadaan hipnotik banyak sekali, salah satunya yang negatif semacam begitu. Jadi ketika orang kena itu istilahnya dia lemah ya, ditambah sugesti yang macam-macam dan iming-iming, misalnya dikasih bungkusan, nanti jangan dibuka sebelum di rumah dan sebagainya, bisa kena. Berarti sama saja juga sebenarnya memanfaatkan sifat greedy manusia juga seperti itu. Lalu kemudian biasanya hal-hal seperti ini terjadi di tempat ramai. Apakah faktor kondisi yang seperti itu tidak mempengaruhi ketika terjadinya proses hipnotis? Kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Yus. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami di nomor telepon 0315613369. Inspirasi Pagi segera kembali. Keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana Provinsi Jawa Timur berkat partisipasi, dukungan, dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Ayo ikut kami sekarang. Sukses masa mendatang. Pimpinan dan staf perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Amanda Brownies Kukus, pilihan kuliner khas Surabaya dengan ciri khas kualitas produk yang tinggi, tersedia dalam aneka rasa brownies dan berbagai varian kue lainnya. Pimpinan dan staf Amanda Brownies Kukus mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Brownies Kukus yang MHI bukan sekedar berita di permukaan. MHI mendalami berbagai peristiwa yang layak menjadi berita. MHI memberi dampak pada masyarakat, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan. Lebih dari sekedar berita untuk cerdaskan bangsa. MHI Metro hari ini, setiap hari jam 5 sore. Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Inspirasi Pagi, masih membahas mengenai waspada kejahatan hipnotis saat mudik. Ini mungkin bisa membantu Anda untuk lebih berhati-hati apabila Anda akan melaksanakan mudik. Dan juga kami juga tetap mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 031-561-3369. Mas Yus, tadi kita sudah membahas mengenai modus-modus yang biasanya terjadi ketika seseorang terkena hipnotis pada saat berada di tempat keramaian. Memanfaatkan sifat serakah manusia. Itu adalah salah satunya. Namun kemudian kalau kita melihat biasanya hipnotis itu terjadi di terminal, di tempat-tempat bus, atau kemudian di kereta api ekonomi biasanya. Ini adalah notabene adalah tempat-tempat yang sangat ramai. Kalau tadi kita bilang banyak komplotannya, tetapi banyak juga orang-orang biasa yang berada di sekitar itu. Banyak suara-suara berisik seperti itu. Apakah itu tidak kemudian bisa membantu menyadarkan orang tersebut dari kebingungan mereka ketika dalam proses hipnotis itu? Ya, memang hipnotis untuk kejahatan itu selalu
selalu hampir sebagian besar di keramaiannya. Kenapa? Di tempat keramaian itu sebetulnya pikiran manusia bisa berpikir cabang-cabang. Nah, komplotan penghipnotis negatif yang untuk kejahatan itu biasanya justru memanfaatkan keramaian untuk membypass critical faktornya, sehingga perhatian yang kemana-mana begitu diambil satu hal ke satu iming-iming yang bisa mencakup greedy-nya itu, faktor kedua muncul, stupidnya, begonya muncul setelah itu. Jadi pasangannya greedy itu stupid memang, semacam begitu. Begitu dia greedy-nya muncul, diiming, di komplotannya bereaksi, begitu, nah mudahlah dia kena apa-apa. Dan cilakanya ketika dia kena apa-apa, dia pikir nggak mungkin ini penipuan, toh ini di tempat umum, semacam itu. Nah, para penjahat itu dalam tanda kutip sebetulnya juga memanfaatkan kondisi seperti itu, dan seolah-olah kayak mereka temannya aja, sehingga yang lain yang tidak kena itu melihat seolah-olah ini teman biasa aja, padahal setelahnya ketipu. Gitu. Kemudian ketika mereka berada di tengah keramaian, kalau istilahnya mereka sedang tidak konsen seperti itu, ketika mereka sedang dalam pengaruh hipnotis, apakah langkah apa yang kemudian bisa mereka lakukan untuk kemudian menyadari hal itu, atau mereka memang hanya bisa menunggu sampai mereka benar-benar sudah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tenang seperti itu? Sebetulnya gini, tadi kan ada dua yang memang memanfaatkan ilmu hipnosis modern, namanya sebetulnya itu covert hipnosis, menghipnosis dengan memanfaatkan terbukanya critical factor dan memberikan sugesti iming-iming tadi. Sebetulnya kita bisa menghindarkan ini dengan bertanya kepada diri kita sendiri secara logika. Di NLP namanya pertanyaan metamodel. Orang ini siapa? Kenapa begini? Untungnya apa? Dan sebagainya. Sehingga logika kita tetap main. Masa mana mungkin orang kaya jual jam Rolex di kereta ekonomi? Kalau dia berpikir semacam itu, bisakah daya kritis itu dibangkitkan saat seseorang sedang bingung? Jangan dijawab dulu, kita akan sama menelpon terlebih dahulu, Mbak Cis. Ada Pak Gunawan di Krian yang telah bergabung. Pak Gunawan, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan Pak Gunawan. Ya, ini saya punya pengalaman tentang apa itu dendam ya istilahnya. Oke. Itu caranya harus dilawan dengan pembicaraannya. Contoh, dia mengatakan utara, nah, saya akan mengatakan, oh tidak, itu selatan. Begitulah caranya. Jadi dia tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga apa yang dilakukan pihak penggentam itu tidak akan masuk. Pak Gunawan pernah punya pengalaman ini? Iya. Seperti apa? Itu memang bisa diceritakan pada saat itu, kejadiannya di mana dan bagaimana? Dulu kejadiannya di sekitar depannya pabrik bir yang lama, Jalan Ratna. Nah, di sana. Ya itu juga gitu. Apabila kita ditepuk, nah, pundak sebelah kanan, itu jangan menoleh ke kanan, kita menolehnya ke kiri. Ya begitulah seterusnya. Anda juga pada saat mengalami itu, Anda juga dapat iming-imingan sesuatu nggak Pak dari orang? Oh iya, pasti itu. Katakan Bapak ini orangnya baik, suka amal. Gimana kalau amalnya kita salurkan melalui yatim piatu dan lain sebagainya. Itu ditawari sebuah benda yang katanya mengandung mujizat, suatu alat untuk dia berhasil dalam pekerjaannya. Tapi saya punya apa itu yang dinamakan dalam hati sanubari itu, ini pasti uang yang direncanakan. Nah, dengan demikian uang itu katakan saya punya, saya bilang nggak punya, oh dia akan menawarkan lagi, gimana kalau aku ke rumahnya Bapak, saya haus, dikasih minum nggak? Wah enggak, saya tidak pernah ngasih orang. Bapak sukanya ini beramal, oh saya itu tidak pernah beramal. Nah, begitulah selanjutnya. Baik. Terima kasih. Baik Pak Gunawan, terima kasih atas sharingnya. Pak Gunawan, itu adalah caranya. Dia juga seperti itu ya, dia diiming-imingi bahwa dia adalah orang yang baik, dibangun citra Kedekatan dalam dulu, dirinya, seperti itu. Betul. Apakah memang cara yang dilakukan Pak Gunawan bahwa dia berusaha untuk terus membalas orang itu dengan membantah semua kalimat-kalimat yang diucapkan, apakah itu juga bisa terjadi selain memberi pertanyaan-pertanyaan kritis ke dalam diri sendiri? Justru yang digunakan Pak Gunawan itu salah satu mekanisme yang bagus sekali untuk menghindarkan. Kenapa? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, logika kita tetap jalan dan critical faktor kita tetap kritis, menjaga kita dari sugesti-sugesti negatif itu.
Nah, yang lain juga, saya sebenarnya juga pernah punya pengalaman gini ketika sekitar 15 tahun yang lalu. Saya belum belajar hipnosis ya, itu di Makassar. Jadi saya perjalanan ke Manado, transit di Makassar lewat laut. Orang yang ngakunya sih awak kapal tanker gitu ya, dari negeri seberang gitu ya, ngomongnya Inggris campur Melayu gitu ya. Dia kasih jam Rolex dibakar-bakar, katanya ada sertifikatnya dan sebagainya. Dia bilang kamu baik, kita negara tetangga berteman. Tiba-tiba datang 2 orang lagi yang katanya seolah-olah kenal saya, seolah dengan saya, bilang mau beli jamnya itu. 2 orang ini diusir tapi maksa masih uang sekitar 10 juta ya pada waktu itu ke orang asingnya ini yang ngiming-ngiming saya. Saya pikir wah ini komplotan dan sebagainya. Terus dia bilang ini untuk kamu karena bagus, jamnya dipaksakan ditaruh di saya. Terus dia bilang gini, udah yang ada di dompetmu berapa? Paling nggak sampai 50 juta seharga Rolex ini, kamu kasih aja ke saya. Saya bilang langsung, kamu penipu, aku lapor polisi. Dia lari langsung, semacam begitu. Jadi sebenarnya kalau kita kritis, berpikir kritis, modus-modus penipuan itu memang segera hilang. Namun kalau yang kedua, yang memang kejahatan black magic itu ya, beberapa orang menyarankan dan menurut saya juga bisa, itu kita langsung hindari, jauhkan, dan kita melakukan break pattern. Kita bisa teriak yes atau lari-lari sebentar atau sebagainya, kita langsung tersadar kembali. Kalau memang kejahatan-kejahatan yang istilahnya gendam pakai energi ya, karena dengan begitu fokus energinya bisa lewat. Tapi apakah kemudian kita punya biasanya kan orang seperti itu konon katanya sampai lemas dan sebagainya. Apakah kemudian bisa untuk memaksakan dirinya untuk seperti tadi berteriak atau lari? Apakah hal-hal seperti itu bisa dilakukan? Nanti kita akan bahas lagi. Masih kita harus jeda lagi. Kami tetap mengundang Anda pemirsa untuk ikut bergabung bersama kami di nomor telepon 0315613369. Inspirasi Pagi segera kembali. Kemajuan Jawa Timur, kejayaan Indonesia. Saat peristiwa menyisakan tanda tanya, ketika penyimpangan di antara kesimpang siuran, kami telusuri setiap berita, kami dalami setiap kejadian, kami kupas fakta apa adanya. Metro Realitas setiap Senin dan Rabu jam 11 malam. Seolah-olah 3 temennya yang lain ini sekapal dengan saya. Padahal belum tentu juga. Kita mulai lagi Mas Yus. Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Inspirasi Pagi, masih membahas mengenai kejahatan hipnotis yang bisa saja mengancam Anda ataupun orang-orang terdekat Anda saat melaksanakan mudik yang saat ini tengah ramai berlangsung. Mas Yus, tadi Anda sempat menyebutkan ketika mungkin melawan hipnotis-hipnotis yang seperti itu, baik itu black magic ataupun yang memanfaatkan keserakahan manusia. Cuma
kita berani untuk melawan seolah-olah manut aja dan seperti seolah-olah linglung gitu ya. Padahal sebetulnya faktor kritis kita masih jalan. Nah, cara memotong itu break the pattern. Jadi polanya harus dipotong. Teriak cuma salah satu, nyeblek kiri atau tanya yang lain itu salah satu sebetulnya untuk memotong polanya. Namun banyak juga dilapor dari, kalau kita baca di media juga mereka menggunakan zat kimia macam, makanya kalau di jalan-jalan harus hati-hati kalau diberi orang yang nggak kenal dan sebagainya. Meskipun seolah-olah tertutup ya, tertutup, kadang-kadang bisa disuntikkan dan sebagainya yang kita tidak tahu. Nah itu biasanya yang bisa menimbulkan bius dan sebagainya, kita juga tidak tahu apa isinya ya. Sebaiknya dihindari kayak semacam begitu, karena kalau hipnosis sih sebetulnya nggak sampai membuat apa daya tahan fisik macam-macam itu sampai lemah dan sebagainya semacam begitu. Kita juga patut mencurigai bahwa ada zat kimia apa yang mungkin. Makanya Pak Gunawan tadi kan nggak mau dikasih minum dan sebagainya. Baik, gitu. ada Pak Aris di Sidoarjo yang telah bergabung. Selamat pagi Pak Aris. Ya, selamat pagi. Silahkan. Ya, selamat pagi Pak Yus Santos. Selamat pagi. Ya, saya mau tanya Pak, saya pernah dengar dari teman, terus kalau digendam ya, yang seperti itu, kalau saya kan pernah belajar hipnosis ya, tapi kalau menurut saya kan bukan seperti itu. Kalau diceblek itu ditepuk pundaknya Pak, kita harus nepuk balik, itu gimana Pak penjelasannya Pak? Efeknya itu gimana polanya Pak? Baik, Mas Aris, terima kasih. Untuk menghindari kejahatan yang seperti itu Pak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kalau ditepuk, apakah harus tepuk balik? Oh iya. Jadi memang semacam ada tradisi kalau ditepuk, tepuk balik dan sebagainya. Tapi menurut saya, apalagi Pak Aris belajar hipnosis ya gitu, sebetulnya itu kalau toh dilakukan, saya lebih cenderung melihat itu sebagai pemutusan pola. Jadi break the pattern juga boleh saja sih. Dengan demikian dia ngomong apa kita sebaliknya dan sebagainya. Artinya kalau lebih jauh kita belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, program pikiran gitu ya, itu sebetulnya lebih pada pertanyaan meta model untuk klarifikasi dan kita tetap berpikir kritis. Intinya sebetulnya seperti itu. Lah kalau kritis kita tahu sekitar kita ini, wah ini jangan-jangan sudah komplotannya, segera hindari. Karena kadang kalau mereka nekat juga pakai hipnosisnya nggak jalan, pakai senjata tajam. Intinya kemudian jangan terhanyut dengan kata-katanya seperti itu. Mas Yus, kalau kita melihat bahwa kejahatan-kejahatan hipnotis saat mudik ini biasanya terjadi di tempat-tempat keramaian. Ada banyak orang-orang yang berada di keramaian pada saat itu yang hendak melaksanakan mudik seperti itu, atau hendak menumpang kendaraan umum ataupun mode transportasi tertentu. Tapi kemudian ketika seseorang itu memilih, oh ini nih target hipnotis saya, biasanya mereka melakukan pengamatan dari apanya? Karena orang itu kejahatan ya, pasti dilihat orang ini kalau dijahati punya duit nggak, punya barang-barang berharga nggak. Menurut saya satu, barang-barang berharga yang mencolok dan sebagainya itu disimpan, tidak perlu diperlihatkan terutama di tempat-tempat umum. Lalu yang kedua, orang ini sendirian apa enggak. Namun yang ketiga ini yang paling penting, ketika seseorang punya latah ya, latah sebaiknya pergi-pergi didampingi dengan seseorang. Kenapa? Orang-orang latah adalah seseorang dengan critical factor yang sangat mudah dipengaruhi dan terbuka banget. Ya, ada baiknya orang-orang latah atau latahnya disembuhkan dengan hipnosis sebenarnya cepat sekali. Intinya sebetulnya jangan mudah percaya terhadap iming-iming yang nggak masuk akal dari orang lain ketika di dalam keramaian. Pasti di situ ada maksud tersembunyi yang dalam tanda kutip kejahatan. Ada orang latah, ada kemudian orang yang kelihatannya berduit, atau orang yang sendiri. Apakah kemudian kalau kita bisa bilang kadang-kadang kalau kita datang ke tempat mau naik kereta atau mau naik bus, kita masih melihat dulu, kita masih melihat, masih bingung mau naik yang mana. Apakah orang-orang seperti itu juga luput atau tidak luput dari pengaruh hipnotis ini? Ya, justru ketika dia lihat-lihat macam-macam, fokusnya dia bisa itu confusing sebenarnya. Satu teknik-teknik confusing yang bisa digunakan dalam hipnosis. Dia perhatiannya ke lihat-lihat atau nanti atau kebingungan dan sebagainya, itu dikasih iming-iming, critical faktornya biasanya terbuka. Berarti lebih baik bisa sudah tahu mereka harus ngapain ketika berada di tempat yes. keramaian. Mas Yus, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan atau mungkin nasihat apa yang ingin Anda bagi kepada masyarakat yang akan mudik agar terhindar dari kejahatan hipnotis seperti ini? Ya, yang pertama, satu,
tidak ada makan siang gratis katanya orang Amerika. Jadi kalau diiming-iming sesuatu lebih baik ditolak. Mending Anda bekerja sendiri mendapatkan hal yang sewajarnya, halal menurut Anda. Nomor 2, kalau diberi minuman terutama orang yang asing, mending Anda beli sendirilah, karena kita juga tidak tahu apa isinya. Lalu yang ketiga, ketika Anda berpergian dan sebagainya, ada modus yang lain, satu dengan modus kasihan gitu ya, oh ini harus zakat dan sebagainya, yang tidak pada salurnya. Anda kan tentu sudah punya perencanaan sendiri, setialah pada perencanaan Anda. Itu aja. Waspada dengan iming-iming, waspada juga dengan modus kasihan tadi Anda bilang ya. Betul. Baik, Ki Santos, trainer Alpha Omega Hypnocenter, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan pemirsa, memang kejahatan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, terutama pada saat Anda akan melaksanakan mudik. Salah satunya adalah waspada mengenai kejahatan hipnotis yang bisa saja terjadi, dan itu adalah menjadi bagian pembicaraan kita dalam Inspirasi Pagi. Semoga tips yang telah dibagi oleh Ki Santos bisa Anda manfaatkan. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa terus berkonsentrasi dan juga jangan sampai Anda mudah terpengaruh dengan berbagai iming-iming yang bisa saja diberikan oleh orang kepada Anda. Demikian Inspirasi Pagi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Sil.